warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang topologi jaringan. Lebih jelasnya, mari kita mulai dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai, terima kasih anak-anakku sekalian. Pada hari ini kita akan mengenal tentang topologi jaringan. Di mana topologi jaringan ini digunakan untuk menyambungkan beberapa komputer menjadi saling membagi share baik data-datanya maupun jenis data apapun bisa melewati jaringan yang disebut dengan topologi. Anak-anakku sekalian, topologi jaringan ini penting dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Ketika kita mau menyambungkan atau mengambil data dari sebuah komputer ke komputer lainnya, maka kita perlu menggunakan topologi jaringan. Apa itu topologi jaringan? Ya, topologi jaringan adalah suatu cara menghubungkan komputer yang satu dengan komputer lainnya sehingga membentuk jaringan. Dalam suatu jaringan komputer, jenis topologi ini bisa kita pilih sesuai dengan kecepatan ketika kita mengakses dari sebuah komputer atau jaringan tertentu. Anak-anakku sekalian, topologi jaringan ini dibagi bermacam-macam. Yang pertama ada yang disebut dengan topologi bus. Ya, topologi bus. Nah, apa ciri-cirinya topologi bus? Ya, kita mulai dari sini. Topologi bus merupakan sebuah topologi yang menggunakan kabel tunggal sebagai media transmisinya atau kabel pusat, tempat di mana seluruh pin dan server dihubungkan. Server itu adalah sumber data yang akan kita ambil, sedangkan komputer yang kita kerjakannya itu disebut clean. Karakteristik topologi bus. 1. Ya, node-node. Nah, yang ini ya. Node-nodenya dihubungkan secara serial sepanjang kabel dan pada kedua ujung kabel ditutup dengan terminator. Yang berikutnya sangat sederhana dalam instalasi. Yang ketiga sangat ekonomis dalam pembiayaan. Yang keempat, paket-paket data saling bersimpangan pada suatu kabel. Tidak diperlukan hub atau alat bantu. Yang banyak diperlukan adalah T-connector. Ya. T-connector artinya connect. Sebuah alat untuk mengkoneksikan pada setiap Ethernet card. Yang berikutnya, problem yang sering terjadi adalah salah satu node rusak, maka jaringan akan terganggu, dapat down sehingga seluruh node tidak bisa berkomunikasi dengan jaringan. Itu karakteristik dari topologi bus. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, kita kalau di warnet, ya, kalau di warnet kan kita ada komputer yang besar, ya. Sementara kita mengambil data adalah disebut komputer clean, ya. Nah, jadi anak-anakku sekalian, ya, jadi lebih jelasnya tentu saja kalian harus perhatikan ketika gambar-gambar dari keterhubungan antara komputer yang satu dengan yang lain. Yang kedua, topologi star. Nah, apa itu topologi star? Merupakan bentuk topologi jaringan yang berupa konvergensi dari node tengah ke setiap node pengguna masing-masing. Workstation dihubungkan secara langsung ke server atau hub atau switch. Jadi kabel-kabel ini dikumpulkan dalam
hub atau switch ya. Nah, gitu. Intinya topologi ini menggunakan alat bantu ya, alat bantu yang terdiri dari colokan-colokan itu ya pada sebuah kotak yang dinamakan hub atau switch ya. Jadi kotak-kotak ini biasanya kan kalau di warnet ya ada kotak hitam, terdapat colokan-colokan untuk menyambungkan kabel. Berikutnya karakteristik topologi star ya. Yang pertama, setiap node berkomunikasi langsung melalui central node, artinya melalui langsung server. Trafik data mengalir dari node ke central node dan kembali lagi ya. Terus yang kedua mudah dikembangkan karena setiap node hanya memiliki kabel yang langsung terhubung ke central node atau ke server. Yang ketiga, jika terjadi kerusakan pada salah satu node, maka hanya pada node tersebut yang terganggu, tidak mengganggu jaringan yang lain. Beda dengan tadi topologi bus ya. Apabila jaringan satu node atau clean rusak, maka akan mempengaruhi clean yang lainnya atau komputer yang lainnya. Yang keempat, dapat digunakan kabel lower ya, karena hanya menghandle satu traffic node dan menggunakan kabel UTP ya, kabel UTP yang ini. Lanjut anak-anakku sekalian, itu topologi star. Nah, gambarnya topologi star sebagai berikut ya. Jadi ini hub, artinya alat kotak hitam yang menghubungkan colokan-colokan seperti ini, menghubungkan ke komputer clean. Nah, ini topologi star gambarnya. Lanjutkan anak-anakku sekalian. Yang berikut ini adalah topologi ring. Nah, topologi ring. Bagaimana karakter topologi ring? Ya. Topologi ring ini karakternya bagaimana? Nah, topologi ring disebut juga topologi cincin. Ya. Topologi cincin adalah topologi yang berbentuk rangkaian titik yang masing-masing terhubung kedua node yang lainnya atau ke komputer clean yang lainnya, membentuk rangkaian seperti cincin, jadi melingkar. Bagaimana karakternya? Nah, karakternya yang pertama ya, node-node dihubungkan secara serial ya, secara serial ya, berbentuk lingkaran. Yang berikutnya sangat sederhana dalam layout seperti jenis topologi ya, jadi sangat sederhana ya, seperti topologi bus ya. Dilanjutkan yang ketiga, paket-paket data mengalir dari dalam satu arah ke kiri atau ke kanan sehingga collision dapat dihindarkan, jadi terjadi kerusakan bisa dihindarkan. Problemnya yang dihadapi sama seperti topologi bus, yaitu jika salah satu rusak clean servernya, maka yang lainnya tidak bisa berkomunikasi ya, tidak bisa berkomunikasi ya, komputer dengan komputer yang lain. 5. Tipe kabel yang digunakan adalah kabel UTP dan atau kabel FET ya. Jadi kabel yang digunakan seperti tadi menggunakan kabel UTP atau kabel FET. Nah, itu karakteristik topologi ring. Dilanjutkan. Nah, ini dia. Itu karakteristik dari, sekali lagi, topologi ring. Masing-masing ada 5 karakteristiknya.
Dilanjutkan anak-anak sekalian. Yang berikutnya adalah topologi ring. Gambarnya bagaimana? Nah, jadi seperti lingkaran. Seperti lingkaran ya. Nah, seperti lingkaran bentuknya atau cincin. Ya. Lanjutkan anak-anakku sekalian. Topologi mesh. Bagaimana karakternya? Ya. Topologi mesh adalah suatu bentuk hubungan antar perangkat di mana setiap perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya yang ada di dalam jaringan. Akibatnya, dalam topologi mesh, setiap perangkat dapat berkomunikasi langsung dengan perangkat yang dituju, atau istilahnya dedicated link. Jadi bisa langsung antara komputer atau klien yang satu dengan komputer klien yang lain. Yang kedua, karakter topologi mesh memiliki karakter sebagai berikut. Pertama, topologi mesh memiliki hubungan yang berlebihan antara peralatan-peralatan yang ada. Apa maksudnya berhubungan yang berlebihan? Artinya ya kadangkala akses itu bisa diambil secara langsung, ya, tidak seperti yang lainnya harus menghubungi server dulu. Yang kedua, susunan pada setiap peralatan yang ada dalam jaringan saling terhubung satu sama lain, jadi langsung setiap peralatannya yang digunakan. Yang ketiga, jika jumlah peralatan yang terhubung cukup banyak hingga menimbulkan kesulitan untuk dikendalikan, ya, sulit sekali untuk dikendalikan dibandingkan dengan hanya sedikit peralatan, ya, seperti dari topologi sedikit peralatan, ini susah dikendalikan. Nah, itu karakter dari topologi mesh. Nah, anak sekalian, gambar dari topologi mesh seperti berikut, ya. Tetap, ya, ada server, ya. Yang pertama ada komputer server, kemudian diikuti, ya, dihubungkan dengan klien komputer. Jadi data terkumpul di komputer server, kemudian yang mengambil sama. Nah, ini bentuknya seperti ini, jadi ada campuran, ya, seperti topologi bintang, ya, gitu. Nah, itu gambarnya. Nah, kalian dilanjutkan. Terakhir adalah topologi tree. Apa topologi tree? Tree merupakan gabungan dari beberapa topologi, baik star atau bintang dengan topologi bus. Jadi setiap topologi star akan terhubung dengan topologi star lainnya atau topologi bintang yang lain bersambung dengan topologi menggunakan topologi bus. Bisa juga topologi ini tingkatan jaringannya yang berada tingkat yang lebih tinggi dapat mengontrol jaringan yang berada pada tingkat yang lebih rendah. Selanjutnya, nah, ini gambarannya, gambar dari topologi tree, jadi gabungan, ya, dari topologi bintang dengan topologi bus. Kelebihannya topologi tree adalah menemukan suatu kesalahan dan juga mudah melakukan perubahan jaringan. Ya, yang berikutnya kekurangannya yaitu menggunakan banyak kabel. Nah, jadi banyak kabel sana kemari, sering terjadi tabrakan dan lambat. Nah, jika terjadi kesalahan pada jaringan tingkat tinggi, maka jaringan tingkat rendah pun akan terganggu. Ya, jadi kekurangannya menggunakan banyak kabel, sehingga kalau terjadi banyak sekali tabrakan, kesalahan, maka jaringan yang di bawahnya atau di bawahnya akan terganggu. Nah, anakku sekalian, demikian yang Bapak sampaikan, ya. Untuk itu, sekali lagi, untuk memudahkan kalian mengenal topologi jaringan, nah, maka kalian harus betul-betul
memperhatikan kelebihan dan kekurangannya, termasuk juga gambarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.